Ngeri Pak kita ini lihat perkembangan Indonesia sekarang ini. Ketika Indonesia sudah dicaplok sama Cina ini. Saya pernah waktu kuliah subuh, saya didekati seorang pejabat, Ustadz, nggak usah jauh-jauh Indonesia, Jawa Timur iki Ustadz, Jawa Timur itu mulai dari level elit sampai bawah itu wes jadi cecunguk Cino. Apa cecunguk itu? Jongos Pak, bahasa kasarnya gedibal, miris Pak kita. Astagfirullah, miris itu. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah. Jadi kalau kita lihat realitas umat, kondisi umat ini bukan umat, artinya bukan umat pengarah, tapi umat yang diarahkan. Ini yang terjadi. Bahkan dunia sekarang syarat dengan nilai-nilai jahiliyah modern mendominasi kehidupan sebagian kaum muslimin. Bahkan para penguasa mengatur masyarakat bukan dengan bimbingan wahyu ilahi, melainkan dengan hawa nafsu dan fanatisme partai, fanatik kelompok. Bahkan berbagai lini kehidupan umat manusia diatur dengan nilai-nilai dajjal. Akidahnya pluralisme, ya, satu keyakinan yang menganggap semua agama sama. Astagfirullah. Tapi alhamdulillah Pak, pengurus majelis ulama se-Indonesia ini yang berani mengeluarkan fatwa larangan salam lintas agama hanya dari Jawa Timur. Dan satu-satunya majelis ulama Indonesia ini yang berani menolak proyek radikalisasi itu Solo, majelis ulama Solo. Karena apa? Proyek radikalisasi itu sama dengan deislamisasi, pemurtadan. Sehingga akhirnya pengurus Majelis Ulama Indonesia Pusat memberikan statement, ini pengurus MUI yang paling nakal se-Indonesia ini cuma dua, Solo dan Jawa Timur. Itu. Jadi seperti itu Pak. Alhamdulillah kita masih punya ulama yang istiqomah di Jawa Timur ini. Gitu. Bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, politiknya demokrasi, sosial budayanya materialisme liberal, ekonominya kapitalisme, ribawi, pendidikan, hukum dan militer sekuler. Nah inilah yang terjadi. Bahkan kalau kita lihat potret umat sekarang ini, muncul fenomena wala, ketaatan kepada orang-orang kafir, ittiba'ul kufar, ngikuti orang kafir. Ini fenomena terjadi di tengah-tengah umat sekarang ini. Bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, yang pertama, diadopsi hukum dan undang-undang kafir untuk menggantikan syariat Allah yang suci, serta mencemooh setiap muslim yang menegakkan syariat Allah. Ini sekarang tren ini sekarang. Jadi tidak tanggung-tanggung. Yang menohok, yang menghantam itu justru titik-titik Menteri Agama. Benar enggak? Ya. Yang sebenarnya sampai akhirnya Profesor Din Samsudin, gantilah, nggak usah Menteri Agama, ganti aja Kementerian Keagamaan, ganti Kementerian Radikal gitu aja. Masuk Kementerian Agama langsung melarang cadar, melarang jenggot, melarang celana nangkring. Padahal di Indonesia ini mayoritas madhab Imam Syafi'i. Kalau kita buka fikih Imam Syafi'i, cadar itu hukumnya wajib. Aneh ini Pak. Nah kira-kira siapa yang melarang? Melarang cadar, melarang berjenggot, melarang celana nangkring. Itu siapa? Partai Komunis Cina. Otomatis Indonesia sami'na wa ta'na.
Ketika Partai Komunis Cina minta supaya agama dipinggirkan, otomatis di Indonesia langsung mahasiswa-mahasiswi seluruh Indonesia diundang di Hotel Arya Duta Jakarta. Langsung dikeluarkan fatwa dari utusan presiden. Di Indonesia sekarang boleh ideologi ateis, anti agama, boleh. Murtad pun boleh. Astagfirullah. Itu di Hotel Arya Duta. Pejabat presiden, pejabat di bawah presiden, utusan presiden, bidang ideologi Pancasila. Dia menyampaikan di depan mahasiswa-mahasiswi, sekarang di Indonesia boleh ideologi ateis, anti Tuhan, boleh. Jadi sila ketuhanan yang Maha Esa itu akan dihapus. Ini Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, bahkan boleh murtad. Astagfirullah. Pak, Bu, Allah ingatkan dalam surah Al-Baqarah ayat 217 ini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yartadda minkum an dinihi, barang siapa yang murtad keluar dari agama Allah ini, fayamutu wa huwa kafirun, kemudian dia mati dalam keadaan kafir, dia mati dalam kafir, artinya tidak balik lagi ke Islam, dia sampai mati dalam keadaan kafir, faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, sia-sia kebaikannya dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Ulaika ashabun nar, kata Allah, mereka calon penghuni neraka, hum fiha khalidun, selama-lamanya, abadi. Jadi kafir murtad dengan kafir asli lebih berbahaya kafir murtad. Nah sekarang di Indonesia boleh kafir murtad, padahal Rasulullah mengabarkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man badala dinahu faqtulhu. Ini hadis sahih. Barang siapa yang mengganti agamanya atau murtad, hukumannya mati. Berarti dia sia-sia hidup di dunia ini, Pak. Tidak ada manfaatnya ini kalau dia murtad itu. Nah sekarang dibolehkan di Indonesia. Ngeri, Pak, kita ini lihat perkembangan Indonesia sekarang ini. Ketika Indonesia sudah dicaplok sama Cina ini, bahkan ketika tokoh-tokoh ulama se-Indonesia ini dikumpulkan di mana itu, Asrama Haji Pondok Gede Jakarta. Waktu itu saya juga ikut dalam undangan itu, saya hadir, saya dengarkan sendiri. Ini yang pidato Ketua MPR Pak Zulkifli Hasan. Jadi Pak Zulkifli Hasan menyampaikan, tanah se-Indonesia sekarang ini, tanah se-Indonesia 74% itu sudah dikuasai Cina. 74%. Jadi pribumi dikasih 26%. Makanya Ketua MPR mengatakan, ada satu konglomerat Cina, Sinarmas, PT Sinarmas, itu punya tanah legal bersertifikat 5 juta hektar. Bahkan ada yang punya 8 juta hektar. Jadi itu 5 juta hektar kan hampir sepertiga Pulau Jawa. Itu dikuasai Cina. Luar biasa. Bahkan sampai ada bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, bahkan sampai Ketua MPR mengatakan 80% aset ekonomi nasional sudah dikuasai Cina. Makanya bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, setelah ini sudah dikuasai semua, dia mau menyaplok Indonesia itu lewat 2 proyek besar, proyek Mikarta dan proyek reklamasi. Jadi kalau proyek Mikarta itu jadi, Pak, 20 juta rakyat Cina daratan itu akan nempat di situ. Ditambah lagi kalau 10 proyek reklamasi itu jadi, sampai tahun 2024 220 juta penduduk Cina akan masuk di 10 proyek reklamasi itu. Makanya Bude sudah tahu. Makanya Bude ketika ditanya, Bude, apa enggak khawatir kehilangan suara umat Islam? Apa jawabannya? Pede banget jawabannya. Saya tidak butuh suara umat Islam. Karena apa? Jawabannya tadi, kalau 10 proyek reklamasi jadi, dia mengandalkan 220 juta penduduk Cina. Sudah.
Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Makanya umat Islam ini Pak, jangan sampai buta politik. Kalau umat Islam ini buta politik, habis. Ini loh, miris kita, sampai ketua MPR itu sampai ngomong, kalkulasi politik kita tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah mereka menguasai 80% aset ekonomi nasional, mereka sekarang menguasai politik. Bahkan saya pernah waktu kuliah subuh, saya didekati seorang pejabat, Ustadz, nggak usah jauh-jauh Indonesia, Jawa Timur iki Ustadz, Jawa Timur itu mulai dari level elit sampai bawah itu wis jadi cecunguk Cino. Apa cecunguk itu? Jongos Pak, bahasa kasarnya gedibal. Miris Pak kita. Astagfirullah, miris itu. Makanya kemarin di Ba'dul Subuh, tadi pagi saya di masjid di kawasan Saujajar sana menyampaikan, sampai banyak orang yang istilahnya miris gitu. Terus gimana nanti anak cucu kita? Apakah kita nanti seperti Andalusia, habis tidak tersisa? Andalusia itu mayoritas habis dalam waktu 8 tahun. Sehingga umat Islam dikasih, ya itu tadi Pak, caranya apa? Diadu domba. Jadi terjadilah diadu domba, setelah itu terjadi iftirak, perpecahan. Nah, ketika tadi ada diangkat dengan fulus, ya, ditopang dengan fulus, diadu domba, terjadilah iftirak, perpecahan. Nah, perpecahan itu bukan karena perpecahan akidah, tapi perpecahan rebutan jabatan. Nah, begitu perpecahan rebutan jabatan, muncul penyakit asabiyah, fanatik kelompok. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Akhirnya orang ini tadi yang sudah dikendalikan oleh orang-orang kafir ini tadi, dia bermualah bil kuffar. Dia minta bantuan orang kafir untuk menghancurkan saudaranya sendiri sesama muslim. Hancurlah, sehingga akhirnya ribuan masjid dihancurkan. Yang tersisa 3 masjid besar, yaitu di Seville, Granada, dan Cordova. Yang sampai hari ini menara-menara masjid di Seville, Cordova, dan Granada itu sudah diganti, dimasukkan lonceng gereja. Sudah dikuasai Kristiani. Sekarang adzan dulu, monggo silakan.